halaman 2. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan Tuhanmu. Mohon dijelaskan tahapan-tahapan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah, Ustaz. Berlomba itu apa toh? Berarti kita berusaha menjadi peserta perlombaan itu. Jangan berada di luar perlombaan itu. Dan perlombaan yang diperintahkan oleh Allah itu ternyata berlomba menuju ampunan Allah dan berlomba menuju surganya Allah. Dengan apa kita berlomba menuju ampunan Allah? Ya tentu kalau kita menyadari bahwa perbuatan kita itu keliru, dosa, maka segera bertobat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, tidak mengulanginya lagi, dan mengikuti perbuatan dosa yang pernah dilakukan dengan berbuat baik sebaik dan sebanyak mungkin. Kenapa? Karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Al-hasanat yudhibnas sayyiat, dan begitu. Maka tahapannya ya, dengan iman. Pertama iman kepada Allah, kemudian buktikan imannya dengan amal soleh. Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam amal soleh. Kemudian kalau suatu saat berbuat keliru, menyadari, maka segera bertobat dengan taubat nasuha. Kan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Coba diingat kembali itu. Itu maha kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman. Allah maha mengetahui. Terkadang hambanya yang beriman itu berbuat keliru. Oleh Allah masih diberi kesempatan untuk berbenah, untuk berubah dengan cara kembali kepada Allah dengan taubat nasuha. Tidak larut dalam kemaksiatan itu. Dengan bertobat akan diampuni dosa-dosa seorang hamba yang memang mau kembali kepada Allah. Mari. Belum ketemu? At-Tahrim ayat 8. Surat Tahrim surat ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya.
Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya dah. Ini perintah Allah kepada siapa saja yang telah mengaku beriman, menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Allah perintahkan khusus bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak masuk dalam ayat ini. Tidak dipedulikan oleh Allah orang yang tidak beriman itu. Bagi yang beriman, Allah peringatkan. Allah terus ingatkan, salah satunya melalui ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat semurni-murninya. Jadi tobat yang murni, tidak tercampur dengan kekeruhan. Kalau ini bisa dilakukan, dan pasti bisa bagi yang mau, maka hasilnya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan tutup kesalahan-kesalahannya. Kemudian Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ini maha kasih sayang Allah pada hambanya yang beriman. Kalau seorang hamba itu sudah bertobat dengan baik, dengan benar kepada Allah, maka tidak diingat-ingat lagi dosanya oleh Allah. Diampuni semua dosanya oleh Allah. Tapi terkadang kita yang tidak mau mendapatkan ampunan dosa dari Allah, masih terus bermaksiat. Kadang tobatnya kapok lombok gitu loh. Ora tenanan tobatnya. Maka tahapan menuju ampunan dari Allah itu tentu dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Orang yang tidak beriman tidak akan mendapatkan maghfirah, tidak akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Orang yang tidak beriman itu. Maka orang kafir itu, kalau kemudian dia menerima Islam sebagai agamanya, betul-betul ikhlas sepenuh hati, semua dosa kekafirannya akan diampuni oleh Allah. Maka dia seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Karena dosa kekafirannya sudah diampuni oleh Allah. Dengan catatan menerima Allah sebagai Rabb-nya. Menerima Islam karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Panggilan hati. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dapat maghfirah. Maka tahapannya dengan iman dulu. Kemudian sesudah itu buktikan imannya dengan amal soleh. Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam amal soleh. Nah ini terus Quran surat Muhammad itu ayat 14 dan 15. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 14 dan 15. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuzzina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin
wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalim musaffa wa lahum fiha min kulli samarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Ya tahu? Semua kenikmatan surgawi yang Allah sebutkan ini, mulai dari anharun mimma'in ghairi asin. Di dalam surga itu terdapat sungai yang tidak berubah bau dan warnanya. Kemudian anharun min labanil lam yataghayyar ta'muh, sungai susu yang tidak berubah rasanya. Kemudian anharun min khamril ladzatil lisyaribin, sungai khamr yang lezat bagi peminum. Yang minum khamr dari sungai itu akan merasakan kelezatannya luar biasa, tidak mabuk. Karena khamr di surga itu tidak memabukkan dan tidak membuat pusing. Kemudian sampai anharun min asalim musaffa, surga di dalamnya ada pula sungai madu yang murni. Madu yang disaring itu kan madu murni. Terus juga kenikmatan akan mendapatkan min kullis samarat, aneka macam buah-buahan, dan juga maghfiratum mir rabbihim, ampunan dari Tuhan mereka. Semua kenikmatan surgawi ini hanya bisa diperoleh bagi siapa? Ayat 14-nya, man kana ala bayyinatim mir rabbih. Syaratnya itu yang berpegang teguh pada kebenaran yang datang dari Allah. Syaratnya hanya satu, pegang teguh kebenaran yang datangnya dari Allah. Maka dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surgawi yang Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat 15 tadi. Syaratnya kana ala bayyinatim mir rabbih, pegang teguh terus dengan kebenaran yang datangnya dari Tuhan mereka. Itulah berlomba menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah. Pegang teguh kebenaran yang datangnya dari Allah, yaitu dengan iman, dengan takwa, dengan amal soleh, dengan taubat nasuha. Begitu menyadari telah berbuat dosa, taubat nasuha, dengan taubat semurni-murninya. Insya Allah dengan demikian Allah akan ampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam jannahnya yang luasnya seluas langit dan bumi. Sangat menyedihkan Bapak dan Ibu, Allah sudah sediakan surga luasnya seluas langit dan bumi. Namun naudzubillah,
Surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini ternyata Allah tidak izinkan kita untuk memasukinya. Nauzubillah. Padahal Allah punya surga luasnya seluas langit dan bumi. Begitu luas, sangat luas. Namun kalau sampai kita tidak diizinkan oleh Allah untuk beristirahat di dalamnya, rugi sekali kita. Khasirna dunya wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Allah punya surga seluas langit dan bumi, kok nanti kita tidak diizinkan, naudzubillah, untuk beristirahat dari penatnya dunia, beristirahat di surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, karena tanpa iman dan amal soleh, sehingga kita tidak diizinkan oleh Allah untuk memasukinya. Rugi sudah. Itulah orang yang rugi dengan sebenar-benarnya. Maka usahakan terus berlomba. Sabiqu bil khairat, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlombalah menuju ampunan Tuhanmu, berlombalah menuju surga Tuhanmu, yaitu surganya Allah, ampunan Allah, surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Sifatnya segera, jangan ditunda-tunda. Fastabiqul khairat, sifatnya segera berlomba dalam kebaikan, segera menjadi peserta perlombaan kebaikan itu. Jangan ditunda-tunda. Kalau sampai kita tunda, menyesal nanti. Belum sempat melakukan amal soleh, belum sempat menjadi peserta perlombaan kebaikan, ajal sudah datang menjemput. Sehingga yang tersisa tinggal penyesalan. Kita akan mohon pada Allah, qala rabbirji'un, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholiha fima taraktu. Itu penyesalan bagi orang yang menunda-nunda dan tidak mau menjadi peserta perlombaan kebaikan ketika hidup di dunia. Ketika didatangi oleh kematian, dia menyesal. Dia akan mengatakan pada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Niscaya aku akan beramal soleh, yang mana ketika hidup kemarin telah aku tinggalkan amal soleh itu. Permohonan itu tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Maka mumpung belum terlambat Bapak Ibu, ya, segeralah menjadi peserta perlombaan kebaikan. Perbuatan baik itu harus mengandung kebenaran. Kebenaran berdasar pada Allah dan Rasulnya. Baik itu belum tentu benar. Baik itu belum tentu benar. Agar baik itu benar, maka harus sesuai dengan petunjuk Allah dan juga tuntunan Rasulullah. Maka perbuatan itu baik dan benar, sehingga disebut sebagai amal soleh. Ya, ada lagi.